Ketika ditanya juga belum. Contoh, ini paling gampang. Dalam sholat ya, kita ibadah itu harus pakai dalil. Kalau nggak pakai dalil, kita nggak tahu dalil, ibadahnya nggak sah. Ya tanya, Bapak takbir, gimana takbirnya? Allah Akbar. Dalilnya mana? Tahu saja. Nah, itu. Kita belum tahu dalil itu, maka kita takbir. Ikutin guru. Oh kata Rasulullah, emang benar Rasulullah kan ada. Rukunya gimana? Rukunya begini. Bacanya apa ini? Mana dalilnya? Kalau ruku baca sebenarnya aja. Dalilnya mana? Hadisnya mana? Nah ini kadang-kadang kita nggak tahu dalil, tapi seolah-olah sudah menjadi urusan. Bahkan kita mencaci maki para imam, para syekh. Ini yang bahaya sekarang. Banyak anak muda baru kenal Islam, baru kenal 1-2 ayat sudah hantam orang lain. Ini yang disiram oleh Rasulullah bahwa nanti banyak anak muda itu keluar pada tidak punya ilmu. Ini akhir zaman. Sudah akhir zaman. Itu sudah banyak. Nah kita itu sadar bahwa kita itu belum nyampe ke sana. Jangankan seluruh belajar semua hadis. Kita hadisnya saja kita nggak tahu. Udah berapa hadis kita hafal? Hadis arba'in aja 40 kita nggak apa-apa. Hadis arba'in 40 apa nggak? Nggak ada. Belum tentu solihin tuh. Itu baru hadis, belum ilmu hadis. Nanti ada mustalah hadis, ada riwayat hadis, ada riwayat hadis. Nanti kita belajar lagi tentang ilmu nasih, ilmu mansuh, belajar tentang sorok, belajar tentang tibiah, belajar tentang badi, bayan, ma'ani, belajar lagi tentang ilmu mantik. Itu paling tidak 14 dulu kita kuasai baru kita bisa belajar seluruh. Baru kita bisa mengatakan halal dan haram. Selain kita belum punya itu, udahlah itu saja metode yang sudah ada. Begini Pak, logikanya, handphone. Bapak pakainya apa? Handphonenya. Oh saya pakainya OS-nya iPhone. Bapak apa? Saya pakainya Android. Boleh nggak pakai Android? Kalau memang Bapak belum bisa bikin sistem, udah ikut aja ada. Tapi jangan sampai Bapak pakai Android, penggunanya pakai iPhone. Ini kadang-kadang kita maksa orang suka pakai Apple supaya begitu kita, atau sebaliknya orang pakai Android. Ini kadang-kadang sudah pakai Android menghina yang bikin Android, kan lucu. Kalau Anda nggak suka Android, nggak suka Apple, bikin sistem sendiri, OS sendiri. Ini zaman sekarang bikin hukum nggak bisa, belajar nggak mau, debat mau paling depan, ngaji mau nggak, banyak. Makanya kata Rasulullah itu nanti dari zaman kita megang sunnah itu kayak megang apa? Megang bara api, dilepas mati, jadi nggak dilepas panas. Sudahlah kembali kepada Quran dan hadis. Cuma masalahnya kita kalau dikasih karena nih pasti bisa nggak kira-kira kita memahami Al-Quran? Kalau nggak ada guru, nggak bisa. Sama dulu Sayyidina Ali ketika kaum Khawarij itu memberontak, kembali pada Quran dan hadis. Sayyidina Ali ya udah, Ali gampang, disambungkan ke orang, dibawa di pusat Quran. Ya sudah kita tanya aja sama Quran nih, tanya. Udah nggak bisa, kita cuma kertas sama buku doang. Dan terus makanya kalau nggak tanya ke saya, kan ada yang gitu kan. Karena yang bisa memahami adalah orang yang dikasih ilmu. Kita nggak bisa langsung ke sini kalau nggak ada guru yang bisa menjelaskan, gitu. Jadi kembali kepada Quran dan Sunnah itu kita nggak bisa langsung ke sana karena kita nggak paham. Kita nggak. Kadang-kadang Quran sama Quran aja itu bisa jadi berantem karena cara pandang yang berbeda. Ayatnya sama. Tapi karena cara pandang berbeda, berantem nggak? Berantem. Ar-Rahmanu al-Aziz istawa, yang ini bilang semua ayat, Allah duduk dulu, berantem. Maka harus ada orang yang paham. Nah, seringkali nafsu itulah yang menyebabkan seolah-olah dia itu berdakwah, padahal dia sedang menuntut jiwanya. Waqad khawaba man dasar. Bicara ilmu mau kita kalah sama iblis kan? Wah, iblis dijawab ilmunya. Sujud iblis jawab, ibadah iblis dijawab ibadah kita. Cuma karena ada satu, ana khairun minhu, aku lebih baik dari dia. Nah, sifat-sifat inilah sifat-sifat iblis.
Kita merasa paling alim, merasa paling jago, merasa paling tahu dulu, orang kita anggap rendah. Bahkan orang dianggap sesat hanya gara-gara beda. Rasulullah mati-matian mengislamkan orang ini, dia seenaknya mengkafirkan orang yang sudah Islam. Kan ini yang bahaya. Rasulullah kira-kira sedih nggak ketika ada umatnya dikeluar-keluarin? Kata Rasulullah, capek-capek ngumpulin usik-usik keluar, kan gitu bahasa kasar. Jadilah orang yang ingat yang kita lakukan ini nanti akan kita tahu jawabannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sampaikan dalil, kita kasih tahu yang kita bisa. Kalau memang dia masih itu silahkan. Tanggung jawabnya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan puaskan saudara kita dari apa yang memang sudah Rasulullah masukkan. Selagi dia masih syahadatnya sama kita, sholatnya sama-sama menghadap kiblat, Fatihahnya masih sama, puasanya masih sama, haji masih sama, itu saudara. Itu saudara. Kalau saya kita dan muslim nggak usah merasa paling benar. Orang yang merasa paling benar itu siapa? Anak bailom. Kan itu kata Iblis kepada Adam. Ketika Nabi nggak musik kepada Adam, karena dia siapa? Aku lebih baik dari dia. Sama dengan omongan kita, gue lebih alim dari lo, gue lebih pintar dari lo, gue lebih soleh dari lo. Udah hadis soleh. Ditanya solehnya dari mana? Kita tahu. Tahu lagi dari cara bahwa itu saya hadis. Nggak tahu, gue baca doang. Lo juga masih ngikut, gitu kan? Ini pun cuma satu hadis. Ya. Jangan kotor jiwa kita dengan perkataan yang itu, saudara. Maka ada orang bijak bilang, berapa banyak orang sibuk membasuh dirinya dengan berzikir kepada Allah, tapi dia sibuk melukai hati saudara-saudaranya. Kan banyak zikir tapi mulutnya suka jelekin. Ya, takutnya nanti jadi golongan muflis. Apa muflis? Orang yang merugi ibadah nanti ketika kita di yaumil mahsyar pas hari akhirat nanti ibadah kita habis hanya untuk ngasih ke orang-orang yang pernah kita kata-kata yang pernah kita susah-susahkan. Itu disebut dengan muflis. Ketika amal kita sudah habis, kita bagi-bagi ke orang yang kita sudah sakitin, dosa dia akan dikasih ke jangan sampai ibadah kita hilang. Nah, maka kata Rasulullah, ketika Rasulullah menerima ayat ini, Rasulullah baca doa itu. Apa doanya kata Rasulullah? Maka ketika beliau menerima ayat wa nafsi wa ma sawa wa taqwa, dia baca doa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa anta waliyuha wa maulaha wa khairu man zakkaha. Itu doa. Jadi Rasulullah itu ketika kalau dibaca Quran pada ayat alhamdulillah fujurah wa taqwa, dia baca doa. Allahumma ati nafsi taqwaha anta waliyuha wa maulaha wa khairu man zakkaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya. Engkau adalah yang memiliki dan yang menguasainya, dan Engkau adalah sebaik-baik yang mensucikannya. Dalam hadis lain beliau berkata doanya, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairul wala wa anta waliyuha. Nah, pada suatu hari di Siti Aisyah, ya. Siti Aisyah ini ketika malam-malam mendusin, dicari Rasulullah di tempat tidur nggak ada, di rantai-rantai karena gelap nggak ada lampu kan, dan yang berbalut itu labrak. Nah, dipeganglah Rasulullah sedang sujud. Ketika sujud itu Rasulullah baca doa itu. Apa yang dikatakan Rasulullah? Rabbi a'ti nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairul man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Rabb, berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya. Makanya kan kadang Allah sudah memberikan kepada kita ada takwa dan fujur, yang kita minta kepada Allah agar ketakwaannya ditambah. Itu kita minta. Karena takwanya kita itu hasil apa? Karena memang Allah kasih. Allah kasih. Itu karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam hadis lain Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan hadasana menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad, menceritakan kepada kami Asim al-Ahwal dan Abdullah bin Haris dari Zaid bin Arqam.
mengatakan bahwa Rasulullah SAW seringkali berdoa begini.